Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita ketemu hari ini kembali ya nak ya. Hari ini Bu Sri akan lanjutkan menjelaskan materi tema 1 yaitu pembelajaran 5 dan 6. Sesuai jadwal yang sudah kalian tulis di agenda kemarin, bahwa hari ini kita akan belajar tematik dan bahasa Bali ya nak ya. Nah, Bu Sri awali dengan berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya nak ya. Kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, di dalam pelajaran tema 5 dan 6 ini kita akan belajar tentang menulis cerita menggunakan kosakata yang tepat, mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat, bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila, dan operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa meminjam. Ya. Bisa mulai dari yang pertama, kalian perhatikan dulu. Nah, ini akan Bu Sri tunjukkan gambar ya nak ya. Iya, perhatikan gambarnya nak. Nah, Bu Sri kembalikan. Bu Sri punya gambar 1, gambar 2, gambar 4, gambar 3. Perhatikan ya nak ya. Perhatikan gambarnya. Gambar 1 sedang mencuci piring, gambar 2 berdoa, gambar 3 makan bersama, gambar 4 menyiapkan meja makan, membawa piring mau menyiapkan ke meja makan. Nah, sebenarnya perhatikan, ya, gambar apa saja yang kamu lihat di gambar tadi. Terus gambar-gambar tersebut menunjukkan urutan peristiwa sebenarnya kalau kalian perhatikan dengan baik. Kemudian kamu setelah misalnya kalian mengamati gambar dengan baik, kemudian itu dalam merupakan sebuah peristiwa, kamu dapat menuliskan urutan peristiwa tersebut. Nah, gambar tersebut di atas dapat kita urutkan agar menjadi cerita yang padu. Artinya kalian disuruh membuat cerita, belajar membuat cerita dari gambar yang ditampilkan. Ya nak ya. Sebenarnya kita kembali. Di gambar 1 ada mencuci piring, gambar 2 lagi berdoa, gambar 3 lagi makan, gambar 4 lagi menyiapkan meja makan. Kalau kita urutkan di sini, kita berarti yang nomor 1 apa nak? Nah, sudah pasti ini, menyiapkan meja makan dulu. Setelah ada di meja makan semua makanan, kita akan makan, jangan lupa berdoa. Setelah selesai berdoa, makan bersama. Setelah itu, cuci piringnya. Kalian bantu orang tua mencuci piring. Jadi, gambar ini bisa disusun dari 4, 2, 3, 1. Ya nak ya? Nih. Jadi 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Yang pertama, yang 4 menyiapkan makanan di atas meja, yang 2 berdoa sebelum makan, kemudian makan bersama, kemudian mencuci piring setelah makan. Setelah itu kalian bisa membuat ceritanya. Nah, ini disambung menjadi sebuah cerita. Nah, sekarang perhatikan lagi nak. Sekarang Bu Sri punya gambar lagi nih. Amati gambar-gambar berikut. Nah, sekarang Bu Sri punya gambar lagi. Lihat gambarnya nih, nggak ada nomornya nih. Setelah itu buatlah kalian amati dulu gambarnya. Sekarang kalian disuruh buat ceritanya. Sekarang misalnya ini gambar 1, anak yang sudah baru bangun, kemudian olahraga, kemudian mandi, kemudian makan. Nah, kalian susun. Dijadikan sebuah cerita, dibuat dulu kalimatnya, misalnya ini bangun pagi jam 6, kemudian setelah itu berolahraga, apa tujuannya olahraga supaya badan sehat, setelah olahraga harus mandi, badan menjadi segar dan sehat, karena habis lari kan keringatnya banyak, jadi harus mandi. Setelah mandi, makan untuk juga agar badan menjadi sehat. Nah, ini sebenarnya kegiatan olahraga, kemudian mandi, makan, itu sebenarnya salah satu cara kita bersyukur atas kita sudah diciptakan oleh Tuhan. Kalian juga sudah tahu kalau sudah makan bagaimana caranya makan yang baik, apa yang harus kita lakukan saat makan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Itu kalian ceritakan ya nak ya.
diceritakan kan bisa kalian bercerita sendiri di rumah, membuat cerita berdasarkan gambar ya nak ya. Misalnya, setiap hari Minggu saya bangun pagi jam 6. Setelah bangun pagi, saya berolahraga bersama kedua orang tua dengan lari pagi. Setelah itu, saya langsung mandi supaya badan kembali sehat dan segar. Setelah mandi, baru saya makan atau sarapan pagi. Saat sarapan, saya melakukan berdoa sebelum sarapan gitu kan. Ada di kalau cuci tangan sudah enak ya, itu dalam merupakan salah satu rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa atas karunia-Nya ya nak ya. Nah, sekarang perhatikan berikutnya. Nah, tadi 3 bar itu kan dua-duanya hampir Bu Sri sudah ucapkan bahwa itu di situ ada rasa bersyukur, makan katanya harus berdoa sebelum makan, kemudian selain itu juga harus cuci tangan, yang kemudian selain makan kita harus melakukan olahraga supaya dada badan tetap sehat. Itu sebenarnya adalah merupakan salah satu atau cara-cara kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang sudah Bu Sri sebutin setiap hari kita katanya harus bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, pokoknya mengucapkan syukur sama Tuhan ya. Nah, di sini ada cara bersyukur lainnya, yaitu dengan menyayangi. Selain kita dengan cara untuk diri sendiri, rasa syukur juga kita dapat lakukan dengan cara menyayangi sesama makhluk hidup. Kalian sudah ingat kan, makhluk hidup itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kita sesama manusia menyayangi juga hewan, menyayangi juga tumbuhan. Misalnya seperti berikut nih, Bu Sri gambar, lihat. Nih, ini adalah contoh anak yang dia merawat tanaman di sekitarnya, karena ini kebetulan tumbuhan memang dia pelihara. Jadi wajib kalian siram dengan teratur, diberi pupuk dengan teratur supaya tumbuh subur. Juga kalau misalnya ada rumput-rumput liar, kalian boleh cabut supaya tidak mengganggu tumbuhan yang kalian pelihara. Bukan berarti tidak sayang sama tumbuhan karena dicabutin, tapi karena tumbuhan kalau tidak menguntungkan, kalau dapat mengganggu yang kalian pelihara, boleh kalian bersihkan supaya dia dapat tumbuh dengan baik. Nih disiram. Kemudian yang berikutnya, nih memelihara hewan, pelihara dengan baik nih. Dia memelihara ikan. Jadi ikan juga harus diberi makan, jangan hanya ditaruh saja tapi tidak diberi makan. Begitu juga dengan hewan lain, kalau kalian suka memelihara kucing, anjing, ayam, bebek, wajib diberi makan, minum, bila perlu dibuatkan kandang. Kemudian nih, ini adalah menyayangi sesama. Ini apabila ada temannya yang kesulitan, wajib kita tolong. Misalnya nanti kalau kalian sudah sekolah, ada temannya yang kelupaan bawa alat tulis, kalian wajib bantu. Tetapi kalau sudah dibantu, yang dibantu juga wajib mengucapkan terima kasih kepada temannya yang sudah membantu. Itu artinya kita sudah saling menyayangi sesama. Ini menyayangi makhluk hidup yang lain, ini menyayangi makhluk hidup yang lain berupa tumbuhan, yang ini menyayangi makhluk hidup berupa hewan. Jadi cara bersyukur lainnya seperti tadi, selain kita menyayangi diri sendiri, kita juga nih menyayangi tumbuhan, menyayangi sesama. Nah, kita lanjutkan ya nak ya. Iya. Nah, tadi kan Bu Sri sebutin bahwa kita bersyukur kepada Tuhan itu dengan cara berdoa, kemudian dengan cara menyayangi sesama, dengan cara menyayangi hewan, dengan cara menyayangi tumbuhan. Perhatikan di sini. Nih, Bu Sri punya contoh nih. Paman Nina memiliki 2.500, perhatikan. Nih, Paman Nina nih memelihara ayam tuh, lihat tuh. Dia memelihara ayam, dia menyayangi ayam-ayamnya dengan memberi makan, memberi minum, diminumnya, dimakannya. Berarti Papa Nina itu sudah sayang kepada hewan peliharaannya. Nah, dengan memberi makan dan minum karena dia memang pelihara. Nah, Paman Nina katanya memelihara sampai 2.500 ayam dan 3.450 bebek. Berapa jumlah ayam dan bebek Paman Nina seluruhnya? Nah,
Paman Nina tuh menyayang sama. Nah, di sini Paman Nina memelihara ayam. Di sini ada disebutkan 2.500, 3.450. Ayamnya 2.500, bebeknya 3.450. Berapa jumlah ayam dan bebek Paman Nina seluruhnya? Sebenarnya dari perkataan ini, sekarang kita akan melanjutkan ke berikutnya, pelajaran berikutnya, yaitu akan belajar penjumlahan bilangan 4 angka tanpa meminjam. Nah, di sini angka-angka ini karena ditanyakan di sini berapa jumlah peliharaan paman, berarti kita tinggal menjumlahkan 2.500 ditambah 3.400 dapat dikerjakan dengan cara mendatar. Enak ya nih. Soal di atas dapat dikerjakan dengan cara mendatar, yaitu 2.500 ditambah 3.450 sama dengan 5.950. Ini namanya mengerjakan atau menyelesaikan soal dengan cara mendatar, ya nak ya. Ini sudah pernah kalian kerjakan, kalian pelajari di kelas 2. Nah, sekarang di buku paketnya juga sudah ada, di buku lainnya buka-buka di pelajaran 5 dan 6 ya nak ya. Di situ juga banyak soal-soal matematika. Nah, bisa lanjutkan. Nah, selain dengan cara mendatar, kita juga dapat menyelesaikan soal penjumlahan bilangan 4 angka atau ribuan dengan cara bersusun pendek. Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan ke bawah sesuai nilai tempatnya. Ribuan lurus dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Lihat contoh. Nah, ini 3.435 ditambah 1.213 dikerjakan secara bersusun. Perhatikan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Lihat tuh. Nah, ini. Begini sebenarnya. Nih, satuannya adalah 5 tambah 3, 8. Kemudian puluhannya 3 tambah 1, 4. Kemudian 4 tambah 2 ratusannya 6. Kemudian ribuannya 3 tambah 1 adalah 4. Ini adalah dengan cara bersusun pendek. Ini gampang ya nak ya. Kalian boleh lihat di halaman 23 dan halaman 23. Ya, di halaman 23 ya nak ya, di situ juga sudah ada soal-soal yang dikerjakan dengan cara bersusun ya nak ya. Kalian boleh kerjakan di bukunya ya nak ya, dengan cara bersusun pendek. Jadi satuannya dengan lurus dengan satuan, puluhannya lurus dengan puluhan, ratusannya dengan ratusan, ribuannya dengan ribuan, harus lurus. Ini baru bersusun pendek dengan cara tidak menyimpan. Masih gampang ya nak ya. Di kelas 2 kalian sudah belajar tentang ini. Sekarang kita tinggal dengan bilangannya yang lebih besar saja, dengan ribuan. Caranya masih sama, masih diingat-ingat ya pelajaran di kelas 2 ya nak ya. Ya, sekarang bisa lanjutkan. Nah, ya sekarang adalah dengan cara bersusun panjang. Nah, perhatikan angka pada nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan seperti tadi ya nak ya. Kalian perhatikan. Ini satuannya kumpulin satuan, puluhan dikumpulkan dengan puluhan, duanya dengan ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Ini dikerjakan tadi dengan mendatar dan bersusun pendek, sekarang dengan cara bersusun panjang. Perhatikan sama ini mengerjakan soal dengan cara bersusun panjang. Jadi bilangannya itu dijabarkan dulu ke dalam bentuk panjang, kemudian dua-duanya. Kemudian dilurusin juga satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, kemudian ribuan dengan ribuan. Baru kalian jumlahkan. Kemudian satuannya dijumlahkan satuan, puluhan dikumpulkan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Baru ketemu jawabannya. Sama seperti bersusun pendek, cuman ini harus dibuat dulu bentuk panjangnya. Ini kan namanya bentuk panjang. Kemarin kita sudah pelajari bentuk panjang dari ini berapa, menjadi ribuannya berapa, ratusannya berapa, puluhannya berapa, satuannya berapa. Baru kalian kumpulin lagi. Nah, karena ini belum teknik menyimpan, jadi masih gampang ya nak ya. Kalian masih ada hubungannya dengan yang kemarin, ini bentuk panjangnya. Dijumlahkan. Satuan dikumpulkan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, baru dijumlahkan. Baru ketemu jawabannya, ini dengan cara bersusun panjang.
Sekarang perhatikan ya nak ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya nak ya tentang apa namanya itu membuat cerita dari gambar yang kita amati dengan memperhatikan beberapa hal, perhatikan gambar, kemudian buat kalimatnya dulu, kemudian susun kalimatnya. Yang mana duluan, yang mana belakangan. Setelah itu kalian buat kalimatnya itu dirangkai menjadi sebuah cerita. Kemudian cerita tadi dari gambar 1, gambar 2 itu menunjukkan adalah merupakan di situ banyak kita dapat cari contoh atau sebutkan contoh-contoh cara kita bersyukur kepada Tuhan, yaitu berarti kita sudah cara kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara menyayangi makhluk hidup, menyayangi tumbuhan, hewan, dan menyayangi sesama. Kemudian rasa syukur juga dapat kita lakukan saat makan. Kalian juga sudah tahu tadi, berdoa sebelum dan sesudah makan, kemudian mengambil makan secukupnya, sebelumnya mencuci tangan sebelum makan, kemudian tidak membuang-buang makanan, tidak membuang-buang makanan itu, kemudian mengambil secukupnya, itu adalah cara kita bersyukur saat kita makan. Kemudian kita juga sudah belajar penjumlahan bilangan 4 angka, artinya bilangan ribuan, dengan cara mendatar, dengan cara bersusun pendek, dengan cara bersusun panjang. Sekarang mudah-mudahan mengerti ya nak ya. Sekarang sebagai kalian untuk mengetes apakah kalian sudah menyimak pelajaran tadi atau apakah kalian sudah mengerti, mudah-mudahan sudah mengerti dengan cara menjawab soal-soal latihan. Soal-soal latihan ini boleh kalian kerjakan boleh kalian kerjakan di buku latihan, misalnya kalian punya buku latihan di rumah atau waktu kelas 2 masih punya buku yang kosong, kalian boleh pakai mengerjakan soal latihan ya nak ya. Tapi boleh kalian juga kerjakan di buku 4 misalnya matematikanya, kemudian kalau misalnya SBDP, B Indo, PKN bisa dikerjakan di buku 6. Tapi kalau misalnya punya buku lain boleh ya nak ya. Tapi latihan ini belum busri nilai, nanti kalau soal akan yang dinilai akan busri kasih yang lain ya nak ya. Nah ini coba, buatlah cerita berdasarkan gambar berikut. Nih kalian amati dulu gambarnya dengan baik, kemudian buat kalimatnya di sini. Ini kalimatnya anak dan ayahnya sedang ngapain, kemudian ini ayahnya sedang ngapain, kemudian ini sedang ngapain. Sepertinya ini memang sedang rekreasi, jadi kalian bisa ceritakan di sini. Kalian kan sering juga diajak rekreasi sama keluarganya. Jadi kalian bercerita, ya nak ya, bercerita dengan melihat gambar. Kemudian berikutnya, tulislah 3 contoh cara bersyukur ketika kita makan. Udah tadi kalian sebutkan 3 ya nak ya. Kemudian, apa yang kalian tulis waktu bersyukur kita makan itu, apabila kita tidak lakukan, apa yang terjadi? Nah, itu ditulis juga ya nak ya. Kalau misalnya kalian tidak berdoa sebelum makan, apa yang terjadi? Nah, soal berikutnya. Nah, tulislah 2 cara kamu menyayangi makhluk hidup, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2 cara menyayangi makhluk hidup. Kalian juga sudah bisa pasti nyebutin bagaimana cara kita menyayangi makhluk hidup. Ya, nak ya? Tulis 2. Kemudian, mengapa menyayangi sesama makhluk hidup merupakan cara bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa kok menyayangi makhluk hidup itu termasuk sudah mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kerjakan soal-soal berikut nih. Di sebuah pertunjukan terdapat 1.400. Nih, tentukan berapakah jumlah penonton seluruhnya. Kalian boleh dikerjakan dengan cara mendatar, boleh juga dikerjakan dengan cara bersusun pendek atau bersusun panjang. Nah, kemudian ini juga bisa dikerjakan dengan cara mendatar, bersusun pendek, bersusun panjang. Nah, ini nomor 7 ini. Kalian membuat soal cerita dari ini. Ya nak ya, tadi belum bisa sebutin ya. Nah contohnya misalnya nih 1.500 tambah 2.500, kalian buat sekarang soal ceritanya. Di kelas 2 sudah pernah. Misalnya, ini ya. Misalnya, ibu membeli gula seharga 1.500, membeli tepung seharga 2.050. Berapakah jumlah belanjaan ibu? Tanda tanya. Nah, jawabannya adalah ini. Jumlah belanjaan ibu adalah 1.500 ditambah 2.050.
Kemudian yang kedua, misalnya, Paman memelihara ayam sebanyak 3.200 ekor, memelihara bebek sebanyak 4.600 ekor. Berapa jumlah peliharaannya Paman? Jumlah peliharaannya Paman adalah ini ditambah ini sama dengan ini ekor gitu. Nah, sekarang nih, ini gampang, ini kalian tinggal menjabarkan saja. Ini dijadikan ke bentuk panjang. Ini adalah menjumlahkan dengan cara bentuk panjang. Ini dengan cara bentuk pendek. Kalian latihan di rumah ya nak ya, dikerjakan ini sama orang tuanya. Sebenarnya ini ada garisnya sih, garis. Kemudian di sini ada garis. Ya nak ya, sebagai pembatas. Nanti kalian belajar sama orang tuanya lagi di rumah, ditanya-tanya. Nanti ya nak ya, boleh tanya sama orang tua. Nanti kalau misalnya ketemu sama Bu Sri, boleh juga bertanya sama Bu Sri ya nak ya. Kalau ada yang belum mengerti, Bu Sri usahakan nanti Bu Sri bantu kalau memang belum mengerti. Terus yang ini, di sebuah tambak terdapat 2.200 ekor nila. Nih, ini boleh kalian kerjakan dengan cara bersusun mendatar, bersusun pendek, dan bersusun panjang. Silahkan. Yang mana yang kalian lebih gampang mengerti? Apakah mendatar, apakah bersusun pendek, apakah bersusun panjang? Itu ya nak ya. Nah, perhatikan dengan baik ya nak ya. Itulah dari materi yang Bu Sri jelaskan tadi. Mudah-mudahan ada ya semuanya dapat disimak dengan baik, dapat diterima dengan baik, terus kalian sedikit mengerti, tentunya dengan dibantu orang tua lagi di rumah ya nak ya, kalau ada pertanyaan ya nak ya. Kalian kerjakan itu di buku latihan. Kalian boleh dikerjakan di buku, misalnya kalian punya buku yang lain di rumah, kalian pakai latihan untuk mengerjakan soal-soal latihan di rumah ya nak ya. Misalnya ada buku yang di kelas 2 itu yang sisa-sisa banyak itu boleh kalian dipakai untuk mengerjakan soal-soal latihan. Tapi kalau misalnya dikerjakan di buku 4, boleh silakan. Kalau misalnya yang SBTP, PKMB Indo dikerjakan di buku 6 juga boleh, silakan. Ya nak ya, tapi ini tidak Bu Sri nilai dulu. Nanti soal yang dinilai akan Bu Sri buatkan lagi ya nak ya untuk dinilai. Nah, Nana, akhirnya selesai juga nih. Selesai sudah yang bisa dijelaskan materi tadi secara singkatnya itu pembelajaran 5 dan 6 ya, Nak ya. Kalian belajar lagi di rumah, dibaca-baca bukunya, berarti bukunya dari halaman 1 sampai halaman 28. Di situ juga ada soal-soal latihan. Boleh kalian dijawab-jawab dulu di rumah bareng sama orang tua ya, Nak ya. Nanti baru kita akan berlanjut ke berikutnya ke subtema 2. Nah, dengan berakhir tematik ini kalian boleh istirahat sejenak bahwa nanti ingat di GCR Bu Sri sudah kirim materi bahasa Bali. Materi bahasa Balinya itu kalian catat ya nak ya, tapi boleh juga di print. Terserah nanti siapa tahu orang tuanya di print tapi ditempel, jangan sampai hilang catatan itu. Nanti dicatatnya nak ya sekarang bahasa Bali itu dicatat dulu, minggu depan baru akan Bu Sri jelaskan ya nak ya. Bahasa Balinya dicatat dulu, minggu depan baru akan Bu Sri jelaskan. Hari ini hanya mencatat dulu. Materinya Bu Sri kirim lewat GCR ya nak ya. Dicatat di buku catatan bahasa Bali. Nah, akhirnya dengan berakhir ini ya, dengan berakhirnya soal-soal apa namanya yang Bu Sri kasih untuk latihan kalian di rumah. Sekarang kembali kalian sudah menjawab pertanyaan kalian sendiri. Apakah saya sudah bisa menulis cerita berdasarkan gambar berseri? Bergambar berseri artinya gambar yang berantai, artinya ada gambar lebih dari satu. Kalian buat cerita dari gambar tersebut. Kemudian apakah saya sudah bisa menyebutkan cara bersyukur saat kita makan, terutama rasa bersyukur kepada Tuhan saat kita makan, apa yang harus dilakukan. Kemudian, apakah saya sudah bisa melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan ribuan, baik secara mendatar, secara bersusun pendek, maupun secara bersusun panjang. Nah, anak-anak, sebelum Bu Sri akhiri, ingat nanti materi bahasa Balinya kalian catat di buku catatan bahasa Bali ya, Nak ya. Minggu depan baru akan Bu Sri jelaskan. Kalian catat dulu atau boleh di print ya nak ya, boleh silakan. Nanti siapa tahu orang tuanya di print kan boleh. Yang penting disimpan print-printannya itu atau ditempel di buku catatannya. Jangan sampai hilang catatannya ya, karena itu kayak catatan tema 1. Minggu depan baru akan Bu Sri jelaskan.
Sekarang bisa akhiri, selamat belajar di rumah, tentunya lebih semangat lagi, selalu tetap bersemangat belajar di rumah, dan ingat jaga kesehatan ya nak ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah ya nak. Sampai ketemu besok, selamat pagi semuanya, selamat belajar.